Pemirsa, beban kerja penyelenggara pemilu seperti petugas KPPS selalu memunculkan persoalan dan ritme kerja yang dituntut cepat dan durasi kerja yang panjang kerap memunculkan kasus kelelahan bahkan berujung kematian. Ya, perlukah KPU merumus ulang beban kerja mereka? Kami akan ajak Anda mendengar pengalaman kerja salah satu petugas KPPS di Medan, Sumatera Utara. Ada Indah Lucia Lubis. Selamat pagi, Mbak Indah. Selamat pagi Mbak, Mas Isan. Iya, Mbak Indah, ini kali pertama jadi petugas KPPS atau sudah pernah sih sebelumnya? Pertama-tama saya mengucapkan bela sungkawa juga kepada teman-teman anggota KPPS yang gugur. Ketepatan Mbak, ini kali pertama saya menjadi anggota KPPS. Jadi kalau pengalamannya di lapangan itu ya mengasihkan bagi saya di TPS karena saya baru pertama kali menjadi anggota KPPS ya. Namun kalau pengalaman ada hal-hal yang menyenangkan, ada juga hal-hal yang membuat kita terkejut karena misalnya ketepatan logistik pertama kali datang ke tempat kita itu kan terlambat. Jadi ada warga yang udah menunggu. Nah, jadi warganya marah-marah, menyalahkan kami. Padahal kita udah on time dari subuh, udah ada di TPS menunggu logistiknya, tapi logistiknya terlambat datang. Jadi kita kena imbasnya gitu. Baik, Mbak Indah, selain keterlambatan logistik tadi, apalagi Mbak yang membuat kemudian sepertinya beban kerja teman-teman petugas KPPS ini berat? Karena kalau berkaca dengan yang lalu-lalu dan yang tadi sudah disampaikan, ada yang bahkan sampai meninggal dunia. Seperti apa sih Mbak beban kerjanya ketika ada di TPS? Jadi kayak pengalaman saya yang di TPS kita sini ya Mas ya. Kan harusnya kayak kami Sirekap harusnya setelah perhitungan suara kan sudah bisa diinput ke Sirekap. Nah ternyata di hari H Sirekap sudah tidak bisa digunakan. Jadi kita benar-benar kebingungan harus diapain ini datanya. Sementara kan kita maksudnya mau kerja cepat. Sedangkan Sirekap di hari H tiba-tiba error. Jadi sama sekali nggak bisa digunakan. Akhirnya bingung lah kita mau diapakan ini data-datanya gitu kan. Akhirnya kita ambil gambar-gambar manual untuk disimpan aja dulu di handphone sampai nanti selesai perhitungan suara baru kita konfirmasi gimana cara pengiriman data suara dari TPS kita gitu Mas. Iya, jadi Sirekap juga sampai saat ini masih terus dievaluasi ya oleh pihak KPU terkait kendala-kendala yang terjadi begitu. Tapi Mbak Indah, setelah selesai pemungutan suara kan ada proses penghitungan suaranya. Itu butuh waktu berapa lama dan benar-benar sampai kelelahan nggak sih? Gimana sih ceritanya Mbak Indah? Lelahnya luar biasa Mbak. Jadi kita ke TPS itu dari jam 5:30 subuh, akhirnya selesai perhitungan suara jam 6 subuh lagi, jam 6 pagi lagi. Karena perhitungannya kita harus sungguh-sungguh, itu pasti yang pertama. Terus keterlambatan kesulitannya kita kayak printer kan mau cari printer di jam segitu kan udah susah tuh. Jadi kita harus memang betul-betul menunggu giliran dari TPS-TPS lain printernya untuk bisa kita ngeprint C hasil. Kalau dari perhitungannya karena di tempat kita hanya DPT-nya hanya 180 orang, sepertinya nggak begitu sulit Mbak. Mbak Indah, tapi selain Mbak Indah kan ada juga teman-teman lain petugas KPPS yang juga berjaga di TPS. Apakah kemudian ada keluhan dari teman-teman misalnya merasakan sakit, kelelahan, beban kerja yang berlebihan atau ada cerita-cerita seperti itu yang sampai ke Mbak Indah? Iya, ada Mas. Jadi teman saya besoknya langsung sakit, demam. Jangankan teman saya sendiri pun pagi pulang ke rumah, ketepatan di Medan subuh itu hujan deras. Jadi kita di TPS menjaga kotak suara, hujan-hujanan, harus menyelamatkan kotak suara biar jangan kena hujan. Akhirnya paginya pulang ke rumah ya badan meriang, Lina cuman semangat makan vitamin. Itulah lebih menjaga kesehatan.
Jadi memang Cuman itu banyak ada yang itu Aha. sampai berobat ke dokter karena demam. Oke, banyak yang sakit bahkan sampai ke dokter ya Iya. begitu Mbak Indah. Iya. Tapi sebelumnya apakah sudah sempat diberikan informasi begitu bahwa proses penghitungan suara ini memang membutuhkan waktu yang cukup panjang, harus mempersiapkan stamina. Seperti apa sih sebelumnya yang diinformasikan sehingga kemudian bisa membuat anggota KPPS ini mungkin juga harus lebih siap gitu ya agar juga tidak kelelahan dan tidak over gitu ya sampai harus ke dokter semacam itu. Iya, ada Mbak, ada diberitahukan bahkan ketua KPPS kami juga kalau yang di sini lebih peduli. Jadi kayak ngasih vitamin, makan yang teratur itu lebih di ini ketuanya peduli kepada anggota-anggotanya. Jadi sudah diberitahukan begitu ya sebelumnya. Udah Mbak, udah. Baik, namun proses penghitungan suara memang harus tetap berlangsung karena memang dibutuhkan data juga yang cepat begitu ya. Betul, dan juga ada faktor-faktor seperti kelelahan, ada Ya. juga faktor cuaca, hujan, bahkan terlambat logistik ini juga mempengaruhi kinerja teman-teman di sana. Tapi Mbak Indah, jadi semangat kalau untuk pemilu ke depannya akan menjadi anggota KPPS lagi? Masih dipikir-pikir Mbak. Oke, baik. Baik, terima kasih atas informasinya ya Mbak Indah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, kesempatan pagi hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.